Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang umum MPR tahun 1983 ditetapkan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1983 tentang garis-garis besar haluan negara. Nah, di situ dirumuskan ada hal yang berkaitan bahwa untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa, maka perlu adanya mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, yang pada waktu itu bersamaan dengan periode Nugroho Notosusanto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dianggap sebagai sejarawan yang berpihak pada masa Orde Baru. Nah, Nugroho Notosusanto ini sudah sangat terkenal di kalangan sejarawan bahwa beliau adalah seorang sejarawan yang berpihak pada rezim, sehingga sebenarnya tujuan dari mata pelajaran itu sangat baik karena di sini mengajarkan aspek afektif di dalam sejarah. Nah, tetapi karena Nugroho Notosusanto ini pada tahun 1981 beliau menyatakan bahwa dalam buku tipisnya proses perumusan dasar negara, di situ dikatakan bahwa Soekarno adalah bukan orang yang pertama dan juga bukan orang yang satu-satunya yang berpidato tentang dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI. Jadi di sini Nugroho berdasarkan buku tebal yang diterbitkan oleh Muhammad Yamin di situ, dan kemudian ini merupakan buku sejarah karya sulapan, ya, jadi orang mengatakan ini hasil sulap penyulap Muhammad Yamin. Nah, sehingga buku ini ternyata sangat berpengaruh dalam penulisan sejarah, terutama pada masalah yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi kalau kita baca misalnya buku-buku PMP pada masa SLTP, jadi buku ini buku yang sebenarnya juga termasuk buku paket itu ya. Itu di dalam buku paket PMP itu selalu ditulis ya bahwa pidato mengenai Pancasila itu pertama-tama dilakukan oleh Profesor Supomo, kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Yamin. Jadi mereka mempidatokan 5 hal ya, yang kemudian pada tanggal 1 Juni baru Soekarno. Jadi Soekarno ini adalah orang yang terakhir. Nah, rupanya kesalahan hasil sulapan Muhammad Yamin sampai sekarang belum pernah diluruskan. Jadi kalau kita masih membaca buku-buku di mana di situ ada Profesor Supomo dan Muhammad Yamin sebagai penggagas Pancasila, ini adalah merupakan suatu kesalahan yang harus dikoreksi. Jadi Soekarno adalah orang
pertama dan satu-satunya. Nah, anggapan Nugroho Notosanto itu karena dia menggunakan surat wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang mengatakan bahwa salah satu yang berpidato mengenai Pancasila adalah Soekarno. Nah, dari kata-kata salah satu, maka Nugroho mengatakan pasti ada salah yang lain. Nah, salah yang lain adalah Supomo dan Muhammad Yamin, seperti pada buku yang diterbitkan oleh Muhammad Yamin, dan di situ terdapat kata pengantar dari Presiden Soekarno. Nah, Nugroho Notosanto mengatakan bahwa kalau buku itu mendapatkan kata pengantar dari Presiden Soekarno, tentu saja Presiden sudah membacanya habis gitu ya. Jadi kalau di situ ada kesalahan, ada penyelewengan sejarah, pasti Soekarno akan melakukan klaim. Tetapi ternyata kemungkinan besar Soekarno tidak membaca buku tebal karya Muhammad Yamin itu. Nah, sehingga akhirnya disitulah Muhammad Yamin yang disebut-sebut oleh Muhammad Hatta melakukan penyulapan sejarah dengan menyebutkan Profesor Supomo dan dirinya sebagai penggagas Pancasila. Nah, tahun 1981 terjadi ya semacam geger nasional karena persoalan itu. Kemudian bukunya Nugroho juga kemudian dimuat di dalam surat kabar dan kemudian mendapatkan respons yang sangat ramai pada waktu itu. Hasil respons yang terbit pada surat-surat kabar itu kemudian diterbitkan oleh Yayasan Idayu, ya, yang kemudian didokumentasikan ya oleh Yayasan Idayu dan kemudian diterbitkan menjadi buku. Nah, rupanya peristiwa 81 ini masih terkenang di kalangan para sejarawan, sehingga para sejarawan Indonesia itu menganggap PSBB ini merupakan suatu hal yang pasti ini adalah mata pelajaran yang akan mendiskreditkan Soekarno. Jadi ada semacam kecurigaan di kalangan sejarawan, sehingga sejarawan sebenarnya juga tidak senang-senang amat gitu ya mendapatkan ya katakanlah jam mengajar yang lebih banyak dengan adanya PSBB itu. Bahkan guru-guru pun kesannya sangat menganggap itu ini adalah pasti berkaitan dengan muatan politis. Nah, tapi yang jelas memang historiografinya belum siap. Ya, artinya belum ada buku ajar yang disiapkan untuk materi PSBB itu. Jadi sebenarnya sayang sekali kalau misalnya pada waktu itu bisa disiapkan buku ajarnya, pasti ini sangat menarik sebenarnya. Bagaimana sejarawan mengajarkan sisi afektif kepada siswa. Karena selama ini orang menganggap bahwa pelajaran sejarah ini kecenderungannya mengarah kepada kognitif saja. Nah, sehingga sebenarnya kalau buku ajarnya siap, maka sebenarnya pembelajaran PSBB di sekolah-sekolah dari sekolah dasar sampai SLTA ini pasti akan mempunyai pengaruh yang sangat bagus. Tetapi rupanya karena tidak mempunyai kesiapan dan juga anehnya buku yang dipakai untuk sumber adalah buku berupa foto-foto yang bersumberkan pada Arsip Nasional yang kalau tidak salah judulnya 40 tahun Indonesia Merdeka. Jadi buku itu adalah buku yang berisi foto-foto. Jadi sebenarnya di situ tidak ada narasinya. Nah, inilah sebenarnya
kecelakaan PSBB menjadikan mata pelajaran itu menjadi sulit, terutama bagi guru maupun bagi siswa. Jadi kesulitannya memang belum siap, terutama dari segi buku ajar. Nah, tetapi kalau kita melihat asal-usul PSBB itu sebenarnya diusulkan oleh Jenderal M. Yusuf sebagai Panglima ABRI dan Menhankam pada waktu itu. Beliau mengusulkan kepada Presiden Soeharto karena dia melihat kenyataan banyak siswa-siswa AKABRI ini yang tidak menguasai sejarah Indonesia. Jadi pengetahuan sejarahnya sangat kurang, sehingga Jenderal M. Yusuf ini kemudian menghadap Presiden Soeharto dan mengusulkan adanya mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Jadi sebenarnya ide ini bukan ide dari Nugroho Notosusanto, tetapi dari Jenderal M. Yusuf. Tetapi memang sebagian besar sejarawan lain mempunyai sikap curiga bahwa inilah pasti ide dari Nugroho Notosusanto yang orang mengatakan dia melakukan semacam pengoloran terhadap rezim Orde Baru. Nah, sehingga orang kemudian merasa bahwa PSBB itu adalah mata pelajaran yang tidak berbobot, mata pelajaran yang sebenarnya tidak usah diajarkan. Dan inilah yang kemudian pada tahun 1994, di mana juga buku ajarnya tidak siap, apalagi Nugroho Notosusanto tahun 1985 telah wafat. Jadi kalau dihitung, Nugroho itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983, merangkap jabatan sebagai Rektor Universitas Indonesia, meninggal tahun 1985. Nah, ketika tahun 1994 mata pelajaran itu dihapuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berikutnya yang menggantikan kedudukan Nugroho Notosusanto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.